Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi isayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kuliah subuh ingkang kula hormati, sareng-sareng monggo kita tansah ngunjakaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten enjang punika alhamdulillah Allah tasih paring nikmat sehingga kita waget nindai wontenipun pengaosan Ahad pagi wonten ing Masjid Al-Arqam menika. Satu hal yang sangat kita harapkan mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi bagian amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan bagi umat muslim itu kecuali amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah selalu mengistiqomahkan dengan doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila ibu-ibu, ada sunnah Rasulullah ketika kita itu bertakziah. Di samping kita itu menanyakan hal-hal yang lain, ada satu kata yang tidak boleh kita lupakan. Kata-kata itu mudah-mudahan almarhum atau almarhumah diampuni segala dosanya, dimaafkan, diterima amal ibadahnya. Itu harus itu, Bu. Diampunkan dosa-dosanya dan diterima amal solehnya. Yang sering kita lupa ya, tidak. Yang penting malah tidak kita sampaikan. Oleh karena itu, monggo bapak-bapak dan ibu sekalian, kita niati ikhlas karena Allah untuk duduk di majelis ini dan nantinya akan diberikan balasan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Firman karena Pak Haji Teguh tidak bisa hadir, maka saya yang menggantikan sebagai ban serepnya ya. Carane jadi badali. Jadi kalau penceramah yang inti itu tidak hadir, ya saya sudah menyanggupkan diri untuk menjadi badal ya, saya menggantikan. Materi pada pagi hari ini ibu-ibu, bapak-bapak,
mengawali tahun 2025 ini, saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mencermati hal-hal atau peristiwa yang sudah kita lakukan pada tempo lalu. Yang jelas, kalau kita berbicara tentang perhitungan matematik, berarti usia kita sekarang ini sudah bertambah 1 tahun, ngeten nggih? Yang dulu 60 tahun, sekarang sudah 61 tahun. Yang dulu 70, sekarang sudah menjadi 71 tahun, begitu terusnya. Tetapi kalau kita menghitung secara hakikat, kita ini sebetulnya makin bertambahnya tahun itu berkurang 1 tahun. Gimana ibu-ibu? Karena apa? Karena sejak manusia itu di dalam kandungan berusia 120 hari, disitulah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah umurnya, rezekinya, pasangannya, dan sebagainya. Maka kalau ada orang mengatakan nyong tambah setahun umurnya, boleh. Karena yang dia lihat adalah hitungan secara matematik. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan nyong klong umurnya setahun, boleh. Karena dia menghitung secara hakikat. Yang jelas ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa hadis Rasulullah SAW, wa man kana yaumihi khairan min amsihi wa huwa apa? Orang-orang yang hari ini harusnya lebih baik daripada hari yang kemarin adalah orang-orang yang robih. Robih itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumihi mithlu min amsihi wa huwa maghbun. Orang-orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian yang berikutnya, wa man kana yaumihi syarrun min amsihi wa huwa mal'un. Orang-orang yang hari ini justru lebih buruk, lebih jelek daripada hari yang kemarin, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan laknat dan bendu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berbenah, kita lakukan, kita hadapi tahun 2005 ini dengan penuh semangat agar kondisi kita lebih baik daripada hari kemarin. Baik ibu-ibu yang saya hormati, materi kita adalah mikot dalam kehidupan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah ada yang mendengar kata-kata mikot. Yang sudah tindak haji sudah tahu ini mikot itu. Kalau kita lihat dari peristiwa ibadah haji, mikot itu adalah batas waktu. Ya, ada 2, mikot makani dan mikot zamani. Batas waktu dan batas tempat. Ya, makan itu tempat, ya, zaman itu waktu itu ya. Lah, saya akan membahas tentang mikot-mikot dalam kehidupan manusia yang dikarang oleh Profesor Dr. Ali Al-Kinani, ya, seorang dosen senior di Universitas Al-Azhar Mesir. Dia menjabarkan tentang atau mengkolaborasikan antara mikot-mikot ini. Ada 4 hal sedikitnya, mikot-mikot atau batasan-batasan yang harus dilakukan atau dilalui oleh manusia itu. Yang pertama adalah sururun wa tahzanun. 1. Batasan kehidupan manusia itu akan diawali dengan sururun, kebahagiaan, dan akan berakhir dengan wa tahzan. Apa? Kesedihan. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah bahagia belum? Pernah bahagia? Kapan? Kapan ibu-ibu merasa bahagia itu kapan? Putune teko, ya tidak? Seneng napa mboten? Terus berase
Wis duwe pirang-pirang, seneng napa mboten? Duwite akeh, seneng napa mboten? Seneng. Jadi banyak hal yang menjadikan kita itu menjadi orang yang bahagia, orang yang senang. Tetapi ingat, ketika kita baru dalam tataran bahagia, maka nanti suatu ketika kita akan mengalami kesedihan. Ibu nate sedih? Nate sedih? Saya bertanya lagi, kira-kira banyak mana antara seneng karo susah, ibu-ibu, bapak-bapak? Banyak apanya? Banyak senangnya. Lah karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menjawab banyak senangnya, maka harus di situ ada syukur ya atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Ada orang yang mengatakan sebetulnya kebahagiaan itu mudah kok. Kita menjadi orang yang enjoy, yang bahagia itu mudah. Tidak perlu memerlukan biaya yang banyak kadang-kadang. Nang buri omah duwe pitik 5, makane pitike dokoan mangane seneng napa mboten? Seneng, alhamdulillah pitike dodoyan mangan kabeh. Itu bahagia rasanya. Dan ibu-ibu jangan berusaha untuk mencari kesedihan, sedih kok diluru. Ajeng teng pundi ibu, kula ajeng luru sedih, enten mboten? Yang dicari apa? Kebahagiaan. Ini yang perlu kita cermati bersama-sama. Lah, bagaimana ibu-ibu menemukan satu kebahagiaan yang mudah itu? Jangan sekali-kali kita memiliki perasaan husnudon, suudon. Nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanujtanibu, boleh dibaca ya ayyuhalladzina amanujtanibu, boleh. Tetapi dibaca ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiram minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini khitabnya atau tujuannya diberikan kepada orang-orang yang beriman agar orang-orang yang beriman itu menjauhi perkara-perkara yang negatif. Dzon itu prasangka. Lah mengapa kita tidak dibolehkan oleh Allah untuk berprasangka itu? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari prasangka kamu itu dosa. Napa ibu-ibu? Dosa. Kalau kita berprasangka yang buruk. Menyangka kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang buruk-buruk. Tidak boleh. Tetapi kita dianjurkan untuk mengembangkan husnudon. Husnudon itu berprasangka yang baik. Kalau seandainya kita berpedukan kepada teman-teman kita yang lebih tua, maka akan muncul dalam hati kita, itu lebih tua dari saya, kebaikannya sudah lebih banyak dari saya. Kalau kita berpedukan dengan orang-orang yang di bawah kita, kita mengatakan dosanya lebih sedikit daripada saya. Saya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Itu namanya husnudon, ya, mengembangkan sifat-sifat itu. Jangan sampai husnudon yang kita kedepankan kepada mereka.
Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Dewe niku ora diluru wae wis akeh kesalahane, nggih mboten? Semua orang mengakui bahwa kita ini punya salah, punya dosa. Tidak usah diungkit-ungkit. Kalau saya bertanya kepada ibu dan bapak, mesti jawabannya sama dengan saya. Apakah ibu-ibu punya dosa? Banyak atau sedikit? Banyak sekali atau pol banyak sekali? Sama dengan saya. Tidak usah dicari-cari kesalahan orang lain itu. Kita dianjurkan untuk berintrospeksi pada diri kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sekali-kali kita menggunjing antara satu dengan yang lain. Menggunjing itu nglendeng. Wong kepethuk kancane kok mbasan kancane melingkos, wah saiki kok wis ketok sepuh banget ya kayak ya. Kadang-kadang orang begitu ya. Kok wis ketok sepuh banget. Ibu-ibu nanti nglendeng napa dereng? Pernah, oh biasa nglendeng. Itu tidak boleh. Mboten telat nggih. Membicarakan aib, membicarakan kekurangan, kesalahan orang lain. Padahal di dalam pergaulan umat Islam itu kita harus menutup aib dan kesalahan orang lain itu. Orang-orang yang menutup aib dan kesalahan orang lain, maka Allah akan menutup aib dan kesalahan diri kita sendiri. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, kita dilarang untuk menggelendeng atau menggunjing. Karena menggunjing atau menggelendeng itu termasuk perbuatan ghibah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apa sebetulnya yang dinamakan dengan ghibah itu? Jawabnya sahabat ketika itu, Allah wa Rasulullah a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu apa itu ghibah. Kemudian Rasulullah bersabda ketika itu, yang dinamakan dengan ghibah itu ketika kamu membicarakan aib kesalahan orang lain yang apabila aib kesalahan itu tidak disukai oleh orang lain apabila di mob keluar. Itu namanya ghibah. Kadang-kadang di tengah-tengah kita itu ada orang yang yuk sampeyan tak kandani ya. Sing ngerti ki ming sampeyan tok iki. Liyane ora ana sing ngerti. Nek kae ki kae ngene-ngene kayane ngingu tuyul kayu. Lho nang apa? Nek mlaku senengane mbondo tangan. Ki ra gendong tuyul, mulane saiki sugih saiki. Sampeyan tok sing tak omongi lho yu. Mbak Yu niki ngomong karo kancane meneh, Kang tak andani ya. Kae nang apa kok sugih saiki ngingu tuyul kayane. Kowe terus akan berantai kata-kata itu. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat berikutnya itu, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarihtumu. Orang-orang yang suudon, orang-orang yang membicarakan aib orang lain, cari kesalahan orang lain, dan menggunjing itu diibaratkan seperti orang yang memakan nun sewu bangkai saudara-saudaranya. Fakarihtumu, ternyata harusnya dia itu risih atau jijik. Kecuali Pak Sumanto, ya tidak? Sumanto itu siapa? Dulu pernah itu ya. Orang Purbalingga yang makan bangkai saudara-saudaranya itu. Wong ora waras. Ning jari saiki dadi ustad, saya enggak tahu itu. Ustad Sumanto. Apa kira-kira tak undangin apa nggih Ibu Bapak-bapak? Ayo yang ketimbangan kabeh. Itu ya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran di dalam ayat ini, maka harus kita jauhi sifat-sifat itu yang kadang-kadang itu menjadi kesenangan kita.
Agar wis jagong karo ngomong wong liya kadang-kadang wis klalen. Lah bagaimana sifat kita sebagai seorang mukmin? Kalau ada teman-teman kita dan saudara-saudara kita masih semacam itu, kita dianjurkan untuk karena itu kemungkaran kembali pada hadis Rasulullah, man ra'am minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Dengan tangan kita ditarik wonge, dituntun sing adoh men orang ngomong kuwi. Fa illam yastati fa bilisanihi, apabila kita tidak mampu dengan tangan kita, maka dengan lisan kita. Yu nek kok ngono kuwi ora apik. Wong ngomong kancane mbok ngomong liyane wae. Fa illam yastati fa biqalbihi, apabila kita tidak mampu semacam itu, maka dalam hati kita, wah jane kayak ora bener nek kaya ngono kae. Dia hanya melengos. Nek kancane ngajak ngomong sing ora apik, dhek melengos. Memalingkan wajahnya agar orang ini membaca kita. Oke, berarti ora seneng nek ngomong gini. Orang yang tidak senang itu kan bisa dibaca lewat gestur tubuhan. Sebenarnya tidak usah tegur keras-keras, hanya dengan gestur tubuh itu harusnya sudah tahu. Ibu-ibu kalau kita belajar tentang ilmu di kepolisian itu, ada ilmu yang bisa melihat sikap dan gerak manusia itu dengan gestur tubuhnya. Nek di sidang kok jagong madepi rono, terus tangannya di mana, itu bisa dibaca Ibu. Nah itu, pinter banget itu ya. Jadi apalagi kita kayak dijai ngomong terus melengos ngene iku, oh wis ngerti guys sajake. Ora seneng nek ngomong. Wadzalika adghaful iman, kalau kita bersikap demikian maka termasuk kita orang-orang yang lemah imannya. Baik, sururun, bagaimana kita menemukan satu kebahagiaan tadi? Jangan bersuudzon. Dalilnya adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi orang bahagia itu harus mengenal kepada diri kita sendiri. Man arofa nafsihi arofa robbah. Barang siapa yang mengenal diri sendiri, maka otomatis dia akan mengenal Allah itu. Kita tentunya mengenal pada diri sendiri siapa diri kita ini. Kita ini adalah seorang yang lemah. Kita ini adalah seorang yang terbatas. Kita ini adalah orang yang tidak sempurna. Itu harus ada pada diri kita. Apalagi dengan bertambahnya usia, bertambahnya umur itu. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, itu bahwa semakin bertambahnya usia manusia itu akan semakin berkurang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Semakin tua, kita itu akan semakin berkurang penglihatannya. Nggih mboten ibu-ibu? Ketika masih berusia 40 tahun ke bawah itu, kita melihat apapun ora ono sing ngalang-alangi. Tetapi ceto ya, tetapi ketika kita itu nanti berusia 50 tahun ke atas, akan mulai terasa itu. Makanya ada yang menyebutkan bahwa lansia itu akan dimulai ketika orang itu berusia 50 tahun ke atas. Itu yang dinamakan dengan lansia awal sampai umur 60 tahun. Lansia ini tidak dibalik napa ibu-ibu? Sialan. Ning kula mboten matur wahai sialan-sialan mboten nggih. Lansia itu nek diwalik sialan. 50 tahun sampai 60 tahun itu lansia awal. 60 tahun sampai 70 tahun itu lansia tengah. Lah 70 tahun ke atas sudah lansia akhir. Saya melihat yang ada di ruangan ini sebagian besar sudah lansia tengah, 60 sampai 70. Ketika kita memasuki usia lansia itu akan mulai berkurang.
Fitrah Allah itu akan mulai terasa dan berkurang dan dikurangi oleh Allah. Rambut kita memutih, gigi kita, meskipun itu seorang dokter spesialis gigi, giginya tumbang juga. Gimana? Meskipun itu dokter spesialis jantung, tetapi ada dokter spesialis jantung yang kena penyakit jantung. Enten buatan ibu-ibu? Oh, enten. Meskipun dokter spesialis THT, tetapi dia berkurang juga pendengarannya, begitu kan? Nah, ini merupakan sunnah Allah yang tidak bisa kita elakkan. Semuanya orang akan mengalami itu. Ya. Nah, orang-orang yang menikmati ketika dia itu masih diberi nikmat itu merupakan ciri-ciri orang yang berbahagia itu. Ya. Dados tiang menika saya tuwa ora saya gagah, ning saya tuwa saya ringkih. Ana sing muni saya bungkruh ngono. Ini, jadi kita pahami dan kita mengerti bersama-sama ya, bahwa kita harus mengenal diri kita. Nek nyong kaya ngono kok dadine kaya ngono ya wis ora usah kaya ngono. Ngono ya ngono ning aja ngono. Wong wis ngerti darah tinggi ngaruk wae karo barang asin nggih mboten. Ibune jangan nek orang jangan sing asin ora marem, padahal itu sudah menjadi. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita diberikan ujian sakit oleh Allah, terima saja. Ampun ngangluh. Sebab apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila orang itu diberikan ujian sakit, maka akan diangkat 3 hal. 1, akan diangkat dosa dan kesalahannya. Ya. Makanya kalau kita itu menengok orang sakit, maka harus kita sampaikan, mugi-mugi gerahipun dadosaken maghfirahipun Allah, ngaten. Ini penting. Dosa dan kesalahannya diangkat oleh Allah. Yang kedua, nafsu makannya diangkat oleh Allah. Ora ana wong lara kok malah mangane kok dokoan niku ora ana. Wis mesti gering mergo ora doyan makan. Yang ketiga, diangkat oleh Allah kegantengannya atau kecantikannya. Wong nek kok lara ke ora ana ayu, ora ana ganteng, pucet rasanya. Gimana? Tetapi kata Rasulullah, apabila orang itu sembuh dari penyakitnya itu, 2 yang akan dikembalikan, 1 yang sudah kaduh diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dan kesalahan kita sudah kadung diangkat oleh Allah. Dan yang kedua dikembalikan, nafsu makannya kembali. Jur wong ki nek lebal loro kadang-kadang sok malih. Sebab entus gering ju tambah rodo kepu awake kan gitu kan, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaruk, nanti loro niku kemaruk. Sing mau nus piring dadi rong piring. Mari, nah itu merupakan satu takdir Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita serahkan pada yang ahlinya sakit kita itu. Jangan mencari-cari pengobatan yang lain begitu. Serahkan pada ahlinya. Kalau dokter kita sudah mengatakan udah lakukan itu. Tidak usah mencari-cari yang lain. Mengenal diri kita bahwa semakin tua akan semakin nakis ya, akan semakin berkurang kekuatan dan kesehatan kita itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang yang bisa berdamai. Berdamai dengan apa? Berdamai dengan lingkungan kita sendiri. Lingkungan kita itu siapa? Lingkungan kita itu suami, istri, anak-anak kita, cucu-cucu kita, tetangga kita, itu lingkungan kita. Yang wajib kita berbaik-baik dengan mereka.
Ibu-ibu, bapak-bapak nuwun sewu, nek anak karo putu seneng pundi ibu, bapak-bapak? Seneng karo putune apa seneng karo anake? Kadang-kadang nek anake ngeten iki corek-corek tembok ngoten seneni, aja corek-corek tembok bocah. Ning nek putune kadang-kadang ora tekan, nggih mboten? Ngorek-orek tembok ya wis kono malah dikon kono direk-orek nggon kabeh nggon Mbah Nit. Kita harus berfastabiqul khairat di dalam keluarga kita itu. Kalau pemahaman Profesor Din Samsudin ketika mengartikan fastabiqul khairat itu adalah mengambil yang terbaik dari yang baik-baik itu. Ibu-ibu, bapak-bapak kira-kira sudah atau belum? Sudah selalu mengambil yang terbaik atau belum ibu-ibu? Sampun. Ibu-ibu sudah? Sudah? Alhamdulillah. Saya buktikan. Nalikanipun ibu-ibu nuwun sewu blonjo. Nek blonjo teng pundi ibu-ibu? Ada yang di pasar, ada yang di rumah karena sekarang penjual itu banyak iya keliling itu kan. Mungkin mbuh nang pasar, mbuh nang omah pokoknya ketika ibu-ibu blonjo sebab sing seneng blonjo ke ibu-ibu. Ibu-ibu tanya pada penjual sayuran, ki lombok ke piro saiki Mas? Niku sakniki awis Pak. Lombok ngeten niku sakniki 18.000 kilo. Nggih. Ya wis 80 lah, 80.000 kilo. Gula kayak ngetes kali ibu-ibu ngerti ora? 80.000 kilo niki Pak Lombok. Sing tuku ki ngucap, "Olah Lombok kok larang-larang temen." Karo ngemek lomboke karo lombok sak upil-upil kok 80.000. Enten mboten ibu-ibu ngeten iki? Kira-kira panjenengan nek lombok 80.000 ngenyange pinten ibu-ibu? Enten ki mbok 70.000 ya. Mboten Mas niku nek mboten 80.000 mboten pancen kulake semonten. Seka 70.000, 75.000 ora oleh, 77.000 ora oleh, 79.000 ora pancen regane pas 80. Sampean ngono pancen nek bakulan angel. Wis nyacat barang, wis nyeneni sing dodol, nyung ora tuku wae lah. Wis ora kenging mboten ibu-ibu. Enten mboten tiyang ngeten iki. Wonten malih ibu-ibu ngenyang meneh ki lomboke pira niku 80.000, Pak. Ora leh nek 70 mboten kula tukune semonten pancen pedagang jujur iki, Pak. Ya wis tak bayar 80.000 nya duwite 80.000. Saya napa mboten? Boleh tidak? Sing nomor 3 ibu-ibu tadi yang mengatakan sudah melakukan yang terbaik harus semacam ini. Ki lombok pira 80.000 tak bayar nyakit diti 100. Niki tasih turah kalih 2.000 Pak. Sing 20.000 nggo sampeyan. Ampun dereng ibu-ibu. Ini yang terbaik. Panjenengan termasuk kategori ibu-ibu yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga? Yang pertama dan yang kedua. Nah, kalau kita sudah semacam itu, wis gue sampean, wis gue sampean, wis gue sampean, dia yakin bahwa uang yang dibelanjakan untuk penjual itu merupakan uang yang sebenar-benarnya uang. Jadi kalau ibu-ibu punya uang 100.000, yang 20.000 atau yang 10.000 untuk orang lain, untuk beribadah, kepentingan sosial kemasyarakatan, itulah yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada seorang ustadz yang selalu menganjurkan di dalam ceramah-ceramahnya itu untuk berinfak dan bersedekah, sedekah terus. Karena uang yang kita sedekahkan itu hakikatnya tadi saya matur yang akan membahagiakan kita di akhirat kelak. Kita berdamai dengan suami kita, dengan istri kita, tumbuh sakinah, mawaddah, warohmah di sana. Ibu-ibu yang sudah berusia 50 tahun ke atas yang masih menyebut mas dengan suaminya ngacung sekarang ini.
Yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Yang lansia tadi. Masih ada yang menyebut Mas As misalnya masih ada. Mas Firman. Panggilan itu sudah berubah. Sing biyen Mas saiki wis Pak nek SD putu ya kakung itu tidak. Nanti kung. Nanti ti. Uti maksudnya. Jadi apa namanya? Kita selalu akan memberikan yang terbaik pada pasangan-pasangan kita. Mbok paribasan kita itu suruh mengantar kemana saja, kita harus bersama-sama. Kadang-kadang orang itu gelem sehatin ning ora gelem. Sakinah mawaddah warohmah yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah ketika kita masih mencintai terhadap pasangan-pasangan kita karena pasangan kita itu memiliki kelebihan-kelebihan, masih memiliki kelebihan-kelebihan, meskipun di usia yang sudah senja, maka itu cinta yang muncul. Tetapi ketika kita menyayangi istri kita, suami kita karena satu di antara dua itu sudah memiliki kelemahan-kelemahan, itu namanya kasih sayang. Jadi nek ana wong tuwa nang alun-alun mlaku-mlaku kok gandengan niku mboten cinta ibu-ibu. Tetapi itu kasih sayang. Sampeyan tak cekeli Pak, tak tuntun, mergo nek ora tak tuntun ku ndak tipu. Dadi nuntune iki mergo engko ndak tipu, ora mergo nek seneng niku mboten, Pak. Itu kasih sayang. Nah, Islam menganjurkan kepada kita bagaimana kita men-setting rumah tangga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang penuh cinta dan kasih sayang. Ibunya menghormati bapaknya, bapaknya menghormati ibunya, ibunya menghormati anak-anaknya, bapaknya menghormati, dan begitu seterusnya. Ada apa? Take and give di situ ya. Saling memberi kebaikan-kebaikan. Sebab dalam Al-Quran disebutkan innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Kebaikan itu akan bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau ada seorang kiai ditanya oleh pastor, kalau pastor mengatakan di agama kami itu punya punya penebusan dosa. Islam apa ada? Ada. Apa? Melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka dosa dan kesalahan kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak berzikir, ibu-ibu, ingat pada Allah, mari ke depan kita lakukan. Ketika kita melakukan apa saja, tetap sandaran kita itu adalah Allah. Makanya kalau Kiai Haji Arifin Ilham itu melanggengkan zikir itu dengan kalimat Subhanallah, ingat ya ibu ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ngerti nggih? Ini kalimat-kalimat zikir yang nomor satu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang-kadang ada orang yang mengecap kayak ngono iki wong kaya mesti. Tidak, orang-orang Muhammadiyah pun bagus ini baca. Ketika panjenengan masak di dapur, nyekel centong, nyekel irus, nyekel cuek, subhanallah, saya betul. Walhamdulillah, itu pokoknya itu zikir pada Allah kok. Kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, boleh saja. Baik dalam kondisi senang maupun susah, zikir itu wajib kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak susah yo zikir, seneng yo ojo nek susah tok. Masalah nek susah tok dititeni karo putrane kayak ibu jadi ngono ki kayak susah kayak jadi zikir kaya ngono kayak susah. Dalam kondisi yang senang maupun susah kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga lingkungan kita sehingga lingkungan kita itu membawa kita nanti ke surga kelak. Lah kemudian yang ketiga, yang keempat, kita harus mengenal hati kita. Hati yang bersih, hati yang tenang,
itu pada hakikatnya nanti yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fajr itu kan disebutkan Allah sudah berjanji kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, gitu kan? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli, hati yang tentang, hati yang tentram, hati yang indah, hati yang rindu. Itu yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ibu-ibu bahwa hati itu merupakan satu cerminan tingkah laku daripada manusia. Nek atine apik, atine resik, kowe ngomongi resik, weruhe resik, krungune apik, lakone ya apik. Jadi kalau kita masih merasa penglihatannya belum baik, pendengarannya belum baik, perkataannya belum baik, jalan kita belum baik, maka kita harus berintrospeksi. Mungkin kita yang membersihkan hati kita belum qad aflaha man zakka. Kita belum membersihkan jiwa dan hati kita itu. Maka harus dibersihkan biar bersih. Melihat hal-hal yang baik-baik saja, mendengar yang baik-baik saja, berkata yang kaulan sadid, ya, kaulan yang sadid, perkataan yang bagus. Bukan kaulan yang syadid. Saya pernah mendengarkan khutbah tidak di sini. Dengan membaca la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Ada yang kudune sin dibaca sin, sing kudune sin diwaca sin. Lasyadid itu pedih ya tidak. Nek lasadid itu indah, bagus gitu ya. Jadi pembicaraan yang bagus itu adalah pembicaraan yang sadid, bukan syadid. Mari kita bersihkan dengan apa? Dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, itu hati kita akan menjadi bersih. Jangan sampai kita itu dipanggil oleh Allah dalam kondisi hati yang tidak ridho. Dipanggil oleh Allah dalam kondisi hati yang tidak ikhlas. Tetapi kita dalam kondisi yang siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang siap menghadap Allah itu? Orang-orang yang sudah banyak bekalnya. Kadang-kadang ada orang yang sudah berusia 80 tahun ditanya, "Mbah sampeyan nek ditimbali karo Gusti Allah saiki gelem nyongke urung siap, nyongke urung cukup sangune 20 tahun meniku. Wedi durung cukup sangune." Nah, ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia kamu itu untuk apa saja? Yang ke berapa? Yang kelima, kita harus bisa membebaskan belenggu-belenggu kehidupan kita. Yang membelenggu, yang menyetir, yang membebani kehidupan-kehidupan kita itu harus kita hilangkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau kita mungkin yang ada di ruangan ini, termasuk saya, anak-anaknya belum bekerja misalnya, wis daftar pegawai rono rene ora ketompo, gek izin nang omah wis 2 tahun, kita harus membanggakan anak-anak kita. Ora apa-apa, Dik. Allah mungkin baru mencarikan pekerjaan sing pas gue sampean, kan begitu. Ora diurung-urung kancane wis nyambut gawe, diurung nyambut gawe, tidak begitu ibu-ibu. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpasrah kepada Allah tentang anak-anak kita, tentang rezeki kita, tentang pekerjaan kita, maka persoalan itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalah itu sudah menjadi hak Allah untuk mencarikan jalan keluarnya. Anak kita sudah agak dewasa misalnya, belum menikah, kita besarkan semangat mereka. Ora apa-apa, Dek, Allah baru mencarikan jodoh mungkin yang terbaik untuk kamu. Di bocah-bocah yang marem, cukup orang tua itu menjadi idola nih. Nek bapak pancen apik ya, Dek. Tidak kemudian anak-anak kita lari dari kita karena sikap kita, bukan.
Pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang membelenggu itu kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang membelenggu manusia itu. Nah, itu nek dhewe arep seneng niku ngeten niku. Hati kita harus plong ya dari persoalan-persoalan kehidupan itu. Jangan mencari banyaknya tetapi kualitasnya. Jadi kalau kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan aku rezeki yang banyak, bukan begitu. Rezeki yang barokah, yang berkualitas. Sebab rezeki yang banyak itu belum tentu membawa kepada sebuah jalan kebahagiaan. Yang terakhir, kita untuk menuju bahagia itu harus bisa menentukan arah dan tujuan hidup kita. Kira-kira tujuan akhir kehidupan kita itu kemana, ibu-ibu? Kemana? Ke surga. Kita tentunya mengharapkan akan bertemu dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, dengan orang tua kita di surga kelak. Ini sebetulnya untuk yang mikot-mikot yang kedua itu, ya, ijtima'un wa furqatun itu kita ada pertemuan dan peristiwanya akan membahas itu ya. Siapa-siapa yang akan bisa bertemu di surga dengan keluarganya itu. Tapi waktunya sudah habis ini. Jadi kita harus bisa menentukan arah kehidupan kita. Tujuan akhir atau final goal kita itu kemana? Sebagaimana doa kita itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karpe seneng ting budi ibu-ibu? Ting dunya. Wa fil akhirati hasanah. Seneng ting budi? Wa qina adzabannar. Kemudian dijauhkan dari api neraka. Didohke mawon Gusti Allah. Ampun dicepat-cepake apa meneh dicemplungke. Nek kira-kira nek istilahnya kok nek munggah kok swarga, nek nyemplung kok neraka niku kira-kira saya dulu ketika belajar itu ada anak yang bertanya, "Pak, berarti nek swarga niku teng nginggil nggih, Pak? Sebab kita itu besok mau naik ya." Nek neraka kok nyemplung niku berarti neraka niku teng ngisor nggih, Pak, wong kita wallahu a'lam. Ya. Yang penting kita mencoba bagaimana menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, itulah ibu-ibu, bapak-bapak, enggak juli Pak Teguh karena Pak Teguh tidak hadir dari saya, dan sebetulnya masih 3 hal ini ya. Baru 1, harusnya ini disampaikan banyak waktu ini. Baru sururun wa tahzanun ya. Ini saja baru bahagianya, sedihnya belum kita bahas. Jadi saya bacakan saja bisa menjadi pengayaan ibu-ibu. Mikot dalam kehidupan manusia itu yang pertama sururun wa tahzanun ya, bahagia dan sedih. Kemudian yang kedua istima'iyun wa furqatun ya, batas daripada pertemuan itu mesti ada perpisahan gitu. Yang ketiga yusrun wa usrun. Manusia itu akan dihadapkan pada satu kemudahan dan akan berakhir dengan kesulitan. Yang keempat, sihun wasakmun. Orang itu sehat dan endingnya akan sakit. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak, 1 bahasan saja, yang 3 belum kita sampaikan. Lain kali bisa kita sampaikan, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Nasru minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.